Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Stefanus Karo, NIM 2021 210115. Saya dari mahasiswa Universitas Flores Ende, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sekarang ini saya berada di semester 3. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi komando. Baik, langsung saja kita mulai pada pengertiannya. Oke teman-teman, di sini ada pengertian sistem ekonomi komando, di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tertinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Jadi, di sini saya mendefinisikan sedikit tentang produksi. Kegiatan produksi ini yang dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya seperti pabrik tahu yang memproduksi tahu dan pengrajin batik yang membuat batik. Yang berikut produksi, yang berikut distribusi, di mana kegiatan ini menyalurkan suatu barang atau jasa di pihak produsen kepada pihak konsumen. Contohnya seperti misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat. Dan yang ketiga, konsumsi, di mana kegiatan ini menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti anak-anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku. Yang kedua, remaja yang membeli kotak internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Oke teman-teman, yang berikut kita belajar tentang manfaat sistem ekonomi komando. Di sini yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan harga. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi karena ekonomi direncanakan oleh pemerintah sendiri. Dan yang ketiga, kemakmuran masyarakat terjamin. Dan yang berikut dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tadi kita belajar tentang mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di sini saya membuat contoh mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, seperti menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi, dan memberi akses yang sama. Di sini akan bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat sendiri. Dan yang berikut, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Contohnya seperti masyarakat punya hak yang sama dan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perairan. Dan yang berikut, pemerataan pembangunan. Apa saja contoh pemerataan pembangunan? Di sini saya membuat contoh
Di sini saya membuat contoh pemerataan pembangunan seperti mengatasi kesenjangan sosial. Eee, Pemerintahan harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di suatu daerah saja, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di suatu daerah. Yang berikut kita belajar tentang kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, hak individu tidak diakui karena meski seorang memiliki keaktivitasan, hal ini tidak diperbolehkan. Di sini saya mengambil kesimpulan uh, suatu individu memiliki keaktivitasan. Hal ini dapat menyebabkan merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat meski pemerataan pendapatan bisa dicapai. Ini karena uh, suatu perekonomian hanya dipegang oleh segelintir atau seorang atau orang, maka kemajuan tidak kunjung tercapai atau dicapai. Dan yang ketiga, sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintah. Jadi ini yang ketiga ini tergantung oleh kualitas pemerintah. Contoh seperti uh, di pasar. Bila kualitas pemerintah baik, maka bagus kondisi perekonomiannya. Tetapi bila pemerintah tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi, maka akan berimbas pada perekonomian. Karena kenapa? Karena pemerintah kemudian berupaya mencari pihak yang kompeten dalam berurusan ekonomi. Jadi yang berikut, uh, yang keempat ini sistem ekonomi komando menghambat inovasi. Ini bisa disimpulkan bahwa uh, kenapa hingga terjadinya perekonomiannya menghambat inovasi. Jadi di sini kita kurang adanya hubungan sosial atau publikasi. Coba kita adakan, seandainya kita adakan publikasi atau sosial, maka sistem ekonomi komando jarang menghambat atau tidak menghambat untuk inovasinya. Yang berikut, praktik monopoli sering terjadi. Di sini kenapa praktik monopoli sering terjadi? Karena kita baik teman-teman, di sini saya mengambil contoh praktik monopoli sering terjadi. Ini pemerintah sendiri menerapkan kebijakan khusus agar praktik dari kegiatan monopoli ini tidak dijalankan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik teman-teman, yang berikut kita belajar tentang kelebihan sistem ekonomi komando. Di sini ada tiga kelebihan. Yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga pasar. Dan yang kedua, pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desainnya. Dan yang terakhir, tidak terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Baik teman-teman, yang berikut kita belajar tentang ciri-ciri sistem ekonomi komando. Di sini ada 5 ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang atau dikuasai oleh pemerintah. Dan yang kedua,
sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Karena apa? Sumber daya dikuasai oleh pemerintah semua. Karena pihak swasta tidak mempunyai hak apapun dalam mengelola sumber daya ekonomi. Ini semua diatur oleh pemerintah, termasuk barang apa yang diproduksi, beberapa banyak, dan bagaimana cara mendistribusikan. Semua ini dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintahan semua. Ah, yang keempat, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini seperti yang sudah saya katakan di yang ketiga tadi itu, ah, pihak swasta tidak mempunyai hak apapun dalam mengelola sumber daya. Dan yang kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Teman-teman, yang berikut kita belajar tentang penerapan sistem ekonomi komando. Ah, Sistem ekonomi komando atau dikenal dengan sistem ekonomi terpusat diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi. Di sini negara apa saja yang menganut ideologi? Mari teman-teman kita membahas sama-sama tentang negara yang menganut ideologi. Baik teman-teman, negara yang menganut ideologi dalam sistem ekonomi komando adalah yaitu negara Korea Utara. Negara ini menganut sistem ekonomi terpusat karena kependudukan Uni Soviet pada tahun 1945. Sistem ekonomi di Korea Utara dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintahan. Hampir semua yang usaha mereka bagi kehidupan rakyatnya dijalankan oleh negara dengan masyarakat dipekerjakan sebagai pegawai negeri. Di bawah juga negara yang menganut sistem ekonomi komando bukan hanya negara Korea Utara saja, tetapi ada negara Kuba, di mana pemerintahan melakukan perencanaan secara terpusat, sehingga produksi hingga distribusi kebutuhan pokok dikelola oleh pemerintahan semua. Oke teman-teman, yang berikut kita belajar tentang peran pemerintahan dalam sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi teman-teman, di slide pertama tadi saya rasa saya sudah membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini saya menggambarkan sedikit tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan. Dan yang kedua, distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, konsumsi. Cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Oke teman-teman, kenapa kontrol pemerintahan sangat tinggi untuk mengatur semua aspek kegiatan ekonomi? Di sini saya membuat sebuah contoh. Uh, yang pertama, pemerintahan harus membuat peraturan-peraturan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, mengatur pemerataan ekonomi. Oke teman-teman yang di rumah, terima kasih yang telah menonton video ini. Materi kita hari ini sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut di minggu depan. Terima kasih.